Pemilik restoran punya kebiasaan unik. Setiap hari saat restoran paling ramai, dia biarkan pengemis masuk untuk makan. Bau pengemis langsung bikin ratusan pelanggan kabur. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Bahkan masih duduk di sebelah pengemis dengan Cheongsam. Dengan lembut menyuruh dia makan pelan-pelan. Kalau kurang masih suruh koki masak lagi. Pengemis yang sudah kelaparan 8 hari langsung terlalu terharu. Sampai kentut 80 kali. Lalu malu dan bangkit berniat pergi. Tapi pemilik restoran tiba-tiba memanggil dia. Mengangkat wajahnya dan memperhatikannya dengan saksama. Kemudian mengeluarkan $3.000 dari sakunya. Menyuruh dia ganti baju yang bersih. Dan bilang mulai sekarang kerja saja di restoran. Meskipun tidak bisa jadi kaya, tapi setidaknya bisa makan kenyang dan punya baju hangat. Pemilik restoran yang baik hati itu belum tahu, niat baiknya hari ini akan membawa balasan seperti apa di masa depan. Ternyata pemilik restoran itu sudah menjanda 5 tahun dan belum menikah lagi. Mengelola restoran kecil itu sendirian. Karena tubuhnya terlalu menarik, sering digoda dan dilecehkan pelanggan. Makanya dia lihat pengemis itu jujur dan baik. Lalu dia izinkan bekerja sebagai pekerja serabutan. Tak disangka hanya berselang sebentar. Seorang pria tampan dan gagah masuk restoran. Pemilik restoran mengira itu pelanggan yang mau makan. Langsung tersenyum dan menyambut dengan ramah. Tapi saat lihat pria itu diam saja. Baru dia sadar. Orang di depannya adalah pengemis lusuh tadi. Pemilik restoran hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, identitas asli pengemis itu adalah koki nomor 1 dunia Tony. Dan alasan dia jadi begitu menyedihkan adalah karena 3 tahun lalu, dia diundang ikut kompetisi koki terbaik. Awalnya yakin pasti jadi juara. Tapi gurunya paksa dia sengaja kalah. Dengan janji kalau patuh, akan menikahkan putri kandungnya dengan dia. Dan bilang kompetisi itu diadakan 5 tahun sekali. Meski kalah sekarang, masih ada kesempatan di masa depan. Tapi usianya tidak memungkinkan untuk kalah lagi. Tony mendengar itu langsung berlutut di depan gurunya. Satu-satunya impiannya adalah menjadi koki terbaik, dan bilang tidak bisa menurut. Kemudian Tony pun berbalik pergi dengan tekad kuat. Tapi dia tidak sadar sorot mata gurunya sudah sangat jahat. Detik berikutnya sekelompok orang mengelilingi Tony. Pemimpinnya adalah pesaing di kompetisi tersebut. Saat Tony masih bingung, pacarnya tiba-tiba menggandeng tangan lawannya. Baru Tony sadar semua ini adalah jebakan yang dirancang khusus untuk dia. Tapi saat itu sudah terlambat. Lalu gurunya mengeluarkan liontin milik Tony. Bilang kalau dia bukan yatim piatu. Mengancam kalau mau ambil kembali liontin warisan keluarga, harus patuh pada perintah. Kalau tidak akan dihancurkan. Karena tidak punya pilihan, Tony terpaksa menuruti. Hari kompetisi koki pun tiba. Tema kali ini adalah nasi goreng telur. Semua orang yakin Tony pasti menang. Karena itu adalah keahlian utamanya. Begitu lomba dimulai, lawan langsung menggoyang telur di tangan 99 kali. Kulit telur terkelupas dan isinya tercampur rata ke nasi. Penonton bersorak-sorai sambil menunggu aksi Tony. Tak disangka dia bahkan tidak bisa memegang telur. Dengan susah payah dia pecahkan telur dengan tangan kiri. Tapi saat masak nasi malah jadi bubur. Para juri langsung mengejek dia. Dia ingin menjelaskan. Tapi lihat liontin di tangan gurunya. Akhirnya dia menahan kata-katanya. Seperti yang diduga, dia kalah dalam makian penonton. Tapi gurunya takut rahasia terbongkar. Tidak mau membiarkan Tony begitu saja. Akhirnya tangan kanan Tony dihancurkan total. Baru liontin itu dikembalikan. 3 tahun berlalu. Tony yang cacat jadi pengemis pemulung. Hanya bisa menyelinap masuk restoran cari sisa makanan. Pelayan yang lihat langsung ingin marah dan mengusir. Tapi untung pemilik restoran baik hati dan cantik. Membiarkan Tony tetap di sana jadi pekerja serabutan. Hari itu restoran sangat ramai. Tapi satu-satunya koki tidak mau kerja sama sekali. Bahkan mengancam pemilik restoran. Minta kenaikan gaji $3.000 per bulan. Kalau tidak dia akan keluar. Pemilik restoran tentu saja tidak setuju. Langsung suruh murid koki itu gantikan posisinya. Tapi masakan murid